الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga kita lengkapi dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan selalu meningkatkan iman, takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang akan bahagia dan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan ini adalah bulan Syawal Paskah Ramadan. Bulan ini dinamakan Syawal. Sebagian ulama ahli bahasa, ahlul lughah mengatakan bahwa Syawal itu artinya adalah meningkatkan atau terkait dengan meningkat apapun dari kehidupan manusia. Dan juga sebagian ulama ahlul lughah mengatakan Syawal artinya adalah terbit atau menerbitkan, yang maksudnya kita akan menjadi manusia baru setelah Ramadan yang kemarin, terbit sebagai insan yang bertakwa dari sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita bisa mengukur tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus merujuk kepada para ulama. Jangan sampai kita tidak punya ilmu kemudian menjawab ala kadarnya, menjawab apa adanya, menjawab dengan apa yang diketahuinya. Maka salah satu untuk mengukur amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alamatun biqabulin bitta'ah. Ini pernah dikatakan dan termaktub dalam kitabnya Imam Rajab Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah, yang wafat tahun 1393 Masehi di Damaskus, Suriah. Dalam kitab beliau yang masyhur, kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan alamatu biqabulit ta'ah. Apa alamat diterimanya sebuah amal? Antu shola bitta'ati ba'daha, dia meneruskan amal-amal baiknya setelah selesai Ramadan. Wa alamatu raddiha, dan alamat ditolaknya sebuah amal, antu shola bimaksiatin, setelah Ramadan dia kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Syawal ini adalah bulan momentum yang luar biasa untuk beramaliyah dengan sikap-sikap yang mulia. Salah satunya adalah saling meminta maaf, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kami berani mengatakan bahwa amal ini adalah amal yang mulia, sebab terdapat dalam berbagai ayat Allah dalam Al-Quran
dan juga dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ketaatan umat manusia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang berupa thalabul ma'dzirah, yaitu saling dan mudah meminta maaf, dan juga orang-orang yang menjadi masamih, yang ridho dan mudah memberi maaf. Inilah amalia yang luar biasa, dan memaafkan itu para hadirin adalah merupakan amal yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus fi'il amar, perintah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang memaafkan dan meminta maaf, berarti dia telah melakukan perintah Allah dan juga mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, memaafkan dan saling memberi maaf adalah merupakan hak kemanusiaan, dan ini tidak mungkin satu orang itu lepas dari kesempurnaan. Pasti setiap insan, setiap makhluk, setiap manusia punya kesalahan, punya kekhilafan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Tetapi bagi mereka yang sempurna, mendekati sempurna sebagai orang takwa, adalah memaafkan dengan hati yang ikhlas. Tidak ada dendam di dalam hatinya, tidak ada dengki dalam hatinya, dan tidak ada hasud di dalam hatinya. Sahabat Rasulullah meriwayatkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Sahih Imam Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Nabi mengatakan, qala huwa taqiyyun naqiyyu la itsma fihi. Orang yang bersih dan bersih hatinya adalah orang la itsma fihi, tidak ada dosa dalam hatinya, wala baghya wala ghilla wala hasada, tidak ada dendam dalam dirinya, tidak ada iri dengki dalam hatinya, tidak ada kesalahan dan juga hasad di dalam hatinya. Hadirin rahimakumullah, amaliyah saling memaafkan dan memberi maaf adalah salah satu tanda bahwa Allah mencintainya, dan juga orang yang mudah memaafkan lebih mulia dari meminta maaf. Sebab orang yang memberi maaf itu hatinya penuh dengan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mudah memaafkan adalah bentuk amaliyah utama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita menyimpulkan seseorang dengan banyak ibadahnya, banyak mengajarnya, banyak ilmunya dan sebagainya, tetapi kalau bukan seorang pemaaf, maka semua akan musnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, para hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dan sesuatu aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi Allah melihat sesuatu amal yang di luar wajib, yang dia sebagai saran taqarrub ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta maaf, memberi maaf adalah tanda orang-orang muhsinin, orang-orang yang mulia dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang maafkan orang lain, dan Allah mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Di situ ada yuhibbu, ada tasdid yang maknanya adalah taukid, menguatkan
Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin rahimakumullah, orang memberi maaf adalah orang muslim yang terhindar dari kebodohan dan termasuk cerdas akhirat. Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah orang-orang yang pemaaf, suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Makanya orang-orang yang sehatinya dengki, tidak mau memaafkan orang lain, maka tanda dari orang-orang minal jahilin, anil jahilin, orang-orang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, orang yang meminta maaf, memberi maaf, itu bukan orang yang rendah. Bahkan orang ikhlas memaafkan orang lain akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Nabi bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, wa ma zadallahu abadan bi afwin illa izan. Dan tidaklah seorang memaafkan orang lain kecuali Allah akan menambah kemuliaannya, menambah derajatnya sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin terakhir, ini yang banyak jarang diketahui, bahwasanya memaafkan, meminta maaf adalah ibadah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebut sendiri dalam Al-Quran bahwa orang yang memaafkan pahalanya langsung dariku. Allah mengatakan orang memaafkan pahalanya langsung dariku. Jika suatu amalan ini tergolong langsung dari Allah, maka para ulama mengatakan anna thawaba la taqayyadu bi'adadin muayyanin ajrahu bighairi hisabin. Maka hitungan amalnya tidak terbilang oleh suatu angka apapun, dan tidak ada hitungan yang berbilang kecuali ajrahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa juga sama para hadirin, langsung dibalas dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta maaf, bahkan memberi maaf adalah amalan mulia yang langsung diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Asy-Syura ayat 40, faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mengerti ilmu nahwu tarkiban akan faham makna fajruhu itu ada media langsung, la hijaban, tidak ada hijab, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, jikalau kita memaafkan orang lain, maka insya Allah kata Kanjeng Nabi, dosa-dosa lainnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismahu yusmahalakum, maafkanlah, lapangkan dadamu dengan memaafkan, maka engkau akan dimaafkan, dilapang dadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa jal'ana wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. Aqulu hadzal qaul fastaghfiru yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله فاستبقوا الخيرات والله المستعان ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد